Pada tahun 2005, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menargetkan pendapatan dari sektor kehutanan sebesar 2 miliar. Target PAD itu diharapkan datang dari retribusi pengurusan dokumen kayu dan non-kayu, seperti surat keterangan sahnya hasil hutan atau SK-SHH, izin pengelolaan kayu tanah milik atau IPKTM, dan rotan. Sementara laju kerusakan hutan di Kabupaten Konawe Selatan kini telah mencapai 30% dari 200.000 hektar luas lahan yang dimiliki. Kerusakan ini akan semakin parah bila pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan semua pihak tidak mengantisipasi sejak dini. Puluhan kubik kayu setiap harinya keluar dari wilayah ini, baik didukung dengan surat-surat lengkap maupun tidak. Akibatnya, secara ekonomis kegiatan ini tidak menguntungkan masyarakat Konawe Selatan, karena hanya segelintir orang saja yang menikmatinya. Menurut Abdul Halik dari LSM Jaringan untuk Hutan, program sertifikat kayu bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan sosial dari segi suplai dengan menghentikan pembelian hasil hutan yang tidak legal. Karena sebelum ditebang, baik dari segi ukuran maupun persyaratan lain seperti tebang 1 tanam 10. Prosedur lain terkait dengan operasional di hutan, misalnya tidak boleh menebang di kawasan hutan lindung, tidak ada penebangan di zona terlarang seperti kawasan dengan lereng yang curam, pinggir sungai, dan daerah tangkapan air. 3 rambu-rambu sebenarnya yang harus digolkan di situ. Yang pertama adalah ekologi, tadi tebang pilih, kemudian satwa-satwa yang dilindungi itu tetap dilindungi di dalam prinsipnya itu, kemudian tebang 1 tanam 10, tetapi di masyarakat konsel khususnya anggota koperasi bukan hanya tebang 1 tanam 10, tetapi tinggal bibit saja yang kurang. Dalam pelestarian hutan kemasyarakatan ini, Koperasi Hutan Jaya Lestari telah mensosialisasikan kepada semua pihak termasuk pemerintah. Hal ini diakui Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari Haris Tamburaka. Memang semua keterkaitan ini stakeholder semua ini masuk semua. Memang ada dialog juga dengan pihak pemerintah. Jadi pada waktu mau disertifikasi ini barang di koperasi ini kami juga sudah mengekspos dan memberitahukan kepada pihak pemerintah daerah. Upaya pelestarian hutan juga melibatkan kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan. Mereka dilibatkan dalam program pembenihan jati, sembari menanam tanaman palawija seperti sayuran dan jahe di lahan hutan jati milik masyarakat. Seperti diungkapkan Tanti, Ketua Kelompok Perempuan POASU yang baru terbentuk. Sayuran seperti terung, kacang, pokoknya banyak itu macamnya yang kami minta. Maksudnya itu diberikan untuk masyarakat, tapi kalau untuk khusus ibu-ibu ini di dalam kelompok ada itu yang berupa bibit, termasuk jahe. I see trees of green. Usaha melestarikan hutan dengan melibatkan masyarakat di Desa Lambakara, Kabupaten Konawe Selatan menjadi contoh tidak hanya untuk wilayah Sulawesi Tenggara, namun juga daerah lain di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan langsung atau studi banding dari berbagai daerah ke wilayah ini, seperti dari Palangkaraya dan Yogyakarta. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Dengan sejumlah upaya yang telah dilakukan LSM Jauh dan Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Konawe Selatan, apakah Pemda masih setengah hati mendukung program sertifikasi ini?
program sosial forestry atau hutan kemasyarakatan dari Departemen Kehutanan mustahil terwujud jika tidak didukung penuh oleh para pihak terkait, terutama keterlibatan dari masyarakat Konawe Selatan. Sertifikasi kayu merupakan cara efektif untuk mengurangi laju kerusakan hutan akibat illegal logging atau penebangan liar. Sampai hari ini, prinsip tebang 1 tanam 10 yang diterapkan oleh anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari nampaknya masih harus berpacu dengan maraknya penebangan liar di Konawe Selatan. Sahabat, demikian edisi Pro Alam kali ini. Semoga feature ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang lingkungan dan konservasi. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada tim kecil program multimedia WWF Indonesia, Jalan Malik 2, nomor 15A, Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 322 962 atau email ke timkecil_KDI@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan tetap bersahabat dengan alam.